Abdul Rahman. Assalamualaikum Bang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Jadi setelah Bapak pindah dari Satpol PP dan akhirnya Bapak ditempatkan di tempat yang baru, butuh penyesuaian Itu karena Anaknya berapa Pak? ya kebetulan sampai saat ini anak saya 4. Abdul Rahman. Jadi setelah Bapak Assalamualaikum. pindah dari Bacot bareng Bang Dulo. Oke, assalamualaikum Cangcingnya Babe. Kembali lagi bareng Ane Angga Staramana yang hari ini sudah sekian lama nggak ketemu dan akhirnya kita coba podcast lagi bareng sama fasilitator Forum Anak DKI Jakarta yang kebetulan sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Angga. Bagaimana kabarnya Kak Fajar, sehat? Alhamdulillah sehat. Amin ya, sehat ya. Sehat. Jadi Kak Fajar ini fasilitator Forum Anak DKI Jakarta yang selalu keliling ke setiap kelurahan untuk menyemangati kegiatan-kegiatan Forum Anak yang ada di wilayah kelurahan di DKI Jakarta. Bukan begitu ya Kak Fajar? Seperti itu bersama teman-teman yang lainnya pastinya ya. Oh, ada teman-teman yang lainnya bersama juga ya. fasilitator lainnya. Oh, jadi Kak Fajar ini nggak sendiri loh. Berarti ada tim yang lain untuk ngebantu kegiatan-kegiatan Forum Anak. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai ya Kak Fajar ya. Betul. Intinya sih sebenarnya saya sama Kak Fajar ini sebenarnya udah kenal lama banget lewat kegiatan Forum Anak yang ada di Kelurahan Duripulo ini Kelurahan sendiri. Duripulo. Nah, dan hari ini tuh kepengen banget nanya-nanya sama Kak Fajar nih tentang bagaimana sih Forum Anak ya di masa pandemi seperti sekarang dan mungkin ada beberapa program-program setelah masa pandemi yang akan berakhir. Kira-kira yang pertama untuk pertanyaannya gimana sih Kak Fajar keadaan Forum Anak saat di masa pandemi? Dan sebelum Kak Fajar jawab, mungkin Kak Fajar bisa jelasin dulu perkenalan lah, biar kenal gitu. Kalau saya udah bosen lah mungkin orangnya. Ya, gimana Kak? Apa nih nama fansnya apa nih? Iya dong. Nama Nama fansnya fansnya apa tuh kemarin tuh? Dulo Fans. Oh, Dulo Fans. Oke, halo Dulo Fans. Perkenalkan saya Fajar Pratama. Saya sebagai fasilitator Forum Anak Jakarta dan kenal Mas Angga udah lama dan seru sekali hari ini bisa ketemu bareng ya. Bisa diskusi banyak tentang Forum Anak pastinya kayak gitu. Terus saya tinggal di Cilincing, terus sehari-hari selain memfasilitasi Forum Anak juga bekerja di salah satu kantor Pemda di DKI yaitu P2TP2 DKI Jakarta gitu. Selama masa pandemi mungkin sebelum bagaimana kegiatannya kita perlu kenalin dulu Forum Anak kali ya. Boleh Jadi kayak benar. mungkin Banyak yang nggak tahu nih ya. sahabat dulu mungkin Forum belum Anak tahu apa sih? nih Kalau apa Karang Forum Taruna Anak. kemungkinan karena memang sudah ada di tingkat RW dan tingkat kelurahan, kemungkinan orang-orang juga udah pada paham Karang Taruna. Cuman kalau Forum Anak kayaknya masih ada yang belum tahu ya Kak. Boleh dijelasin dulu lah Kak. Jadi sebenarnya Forum Anak ini muncul karena adanya hak anak pastinya ya, ada hak partisipasi anak. Jadi Forum Anak ini muncul karena si anak ini dilahirkan terpenuhinya hak anak yaitu 4 hak dasar. Salah satunya adalah hak partisipasi anak. Nah, lalu kenapa Indonesia ikut serta dalam memenuhi hak partisipasi anak? Karena semenjak 1990 Indonesia sudah meratifikasi yang namanya Konvensi Hak Anak. Nah, sejak saat itulah Indonesia fokus untuk melindungi hak-hak anak dan tepat pada tahun 2002 Indonesia meluncing sebuah undang-undang gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Nah, semenjak itulah turunannya adanya harusnya partisipasi anak, dibentuklah Forum Anak melalui Kementerian PP dan PA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Udahlah, sejak itu masing-masing provinsi di Indonesia termasuk Jakarta, termasuk masing-masing kelurahannya membentuk Forum Anak. Nah, tujuannya yang pertama adalah bagaimana Forum Anak dibentuk yaitu untuk wadah partisipasi anak. Jadi semua anggota, semua pengurus yang ada di Forum Anak adalah usia anak gitu. Usianya anak-anak ada batasnya ya? tahun, gitu. Oh, di bawah 18 dari? Nah, darinya sekarang ada peraturan menteri yang baru itu mengatur tentang penyelenggaraan Forum Anak itu mulai 2019 diatur usianya minimal 12 tahun. 12 tahun sampai sebelum 18 tahun. Itu yang boleh menjadi Forum pengurus dan anggota. Lalu saya sebagai apa gitu kan? Karena kan udah di atas 18 tahun nih. Mas Angga udah dapat 18 tahun. Nah, kita bisa disebut sebagai pendamping atau kalau alumni Forum Anaknya bisa disebut oleh fasilitator Forum Anak kayak gitu. Oh, jadi fasilitator itu adalah teman-teman yang sudah
keluar dari umurnya betul. forum anak ya. Betul. Jadi mayoritas mereka adalah, bukan mayoritas, bahkan semuanya adalah Fasilitator. apa namanya, alumni forum anak gitu. Oh, Tapi kalau misalkan ada kayak Mas Angga nih, backgroundnya bukan dari forum anak sebelumnya gitu kan, Iya. tapi pengen aktif Berkecimpung, mendampingi, ya. nah, itu bisa disebut pendamping forum anak. Lalu di atasnya lagi yang paling tinggi adalah pembina. Ya itu kan misalkan di level kelurahan berarti kan lurah gitu kan. Kalau Oh, iya, misalkan iya. level provinsi, gubernur, beliau-beliau itu sebagai pembinanya forum anak kayak gitu. Oh, keren juga. Nah, mungkin baru sedikit tercerahkan nih. Apa itu forum anak, dan forum anak itu adanya di Level nasional, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan. tiap kelurahan ada ya Tiap pasti. kelurahan ada. Nah, berarti kalau buat teman-teman yang pengen tahu apa forum anak atau pengen ikut di usia yang memang yang tadi Kak Fajar bilang tuh ya. Iya. 12 sampai 12 sampai sebelum sebelum 18 tahun. Mereka bisa gabung ya. bisa gabung. Apa aja sih Kak kegiatan forum anak sebelum ada pandemi? Oke, baru masuk pertanyaan tadi nih. Boleh ya. dong, iya. Jadi kegiatan forum anak sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu baku harus kayak gimana, karena semuanya berawal dari idenya anak-anak. Yang namanya juga forum anak semua diidekan oleh anak-anak gitu kan. Nah, tapi selama ini yang kita lakukan biasanya modelnya sosialisasi, kampanye, terus ada beberapa kegiatan yang memang langsung menyasar kepada anak. Contohnya kita mulai dari 2010 kan, waktu itu beberapa kali kita bentuk forum anaknya. Nah, setelah bentuk forum anak, baru kita bikin kegiatan berkolaborasi dengan masyarakatnya kayak gitu. Cuman di masa pandemi ini kita alihkan semuanya melalui online. Kita melalui media Zoom, semuanya digunakan melalui online dengan cara webinar, dengan cara sosialisasi, pertemuan-pertemuan online, hingga akhirnya meskipun pandemi tetap ada kegiatan untuk forum anaknya kayak gitu. Misalkan kalau kayak di Duri Pulau sendiri kan waktu itu ada beberapa kayak pagelaran seni, terus ada pendampingan tentang hak-hak anak, ada sosialisasi. Nah, saat sekarang pandemi semua itu dilaksanakan secara webinar. Iya, secara online ya. Jadi semua yang dilakukan tadinya offline, sekarang kita ubah dengan cara online. Jadi nggak menutup kemungkinan buat anak-anak tetap berkreasi. Contohnya, pada perayaan Hari Anak Nasional tahun lalu, pas masih masa pandemi, mereka tetap berkegiatan gitu. Bikin kegiatan didampingi oleh Dinas PPAPP, mereka merecord tarian-tarian dan karya-karya mereka yang ditampilkan di depan masyarakat secara online gitu. Jadi disiarkan secara live melalui YouTube. Jadi mereka tetap berkreasi meskipun ada pandemi kayak gitu. Oh, jadi walaupun masih terbatas, mereka tetap diberikan sebuah kegiatan lewat secara online gitu ya. Betul. Jadi meskipun ada pandemi, nggak menutup kemungkinan si anak-anak tetap berkreasi. Nah, yang dalam waktu dekat ini yang lagi berjalan, contohnya di Forum Anak Jakarta Selatan, mereka lagi kampanye bagaimana untuk menanggulangi bahaya rokok buat remaja. Jadi mereka menggunakan Instagramnya, menggunakan TikTok, menggunakan media-media yang sekalibernya remaja, sebaya dengan remaja, mereka gunakan untuk bagaimana mensosialisasikan pentingnya bahaya rokok, bagaimana pentingnya hak anak, itu semua menggunakan media online kayak gitu. Oh, jadi bagaimana caranya teman-teman pengen tetap berkreasi juga boleh ya, pakai aplikasi TikTok gitu, kayak YouTube misalkan, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sesuatu hal yang memang digerakkan oleh teman-teman forum anak ya. Awalnya kami agak bingung kan sebagai fasilitator, sebagai pendamping yang lain juga kayak ini harus kayak gimana nih dengan pandemi yang tiba-tiba keadaan yang ada gitu kan. Kita harus menyesuaikan segala sesuatunya hingga akhirnya udah kita menggunakan media online dan alhamdulillah anak-anak juga mengikuti dengan baik. Cuman ada beberapa mungkin yang dalam tanda kutip anak-anak memang kekurangan kuota, misalkan saat webinar segala macam. Nah, itu kita menanggulanginya, kita kerjasama dengan kelurahan atau dengan RPTRA-nya satu memfasilitasi gitu ya. Satu kelurahan misalkan ada beberapa anak ini di tempat ini, nanti tolong fasilitasi kuotanya, misalkan wifi-nya kayak gitu. Jadi kendala-kendala yang ada kita coba tanggulangi sehingga anak-anak tetap bisa berkegiatan kayak gitu. Ya, maksudnya jangan sampai anak-anak punya beberapa kendala yang akhirnya nggak bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut ya. Iya, itu jangan sampai terjadi karena pandemi ini kan menguji kita kan untuk bagaimana terus sangat berinovasi gitu kan. Ini salah satu caranya bagaimana si anak-anak tetap berkegiatan meskipun banyak kekurangan yang ada, tapi kita tetap pengen anak-anak tuh kegiatan dan tidak
tidak fokus dengan pandemi yang ada gitu. Maksudnya jangan sampai mereka malah trauma dengan pandemi yang ada, nggak bisa kemana-kemana, tapi dengan mereka tetap di rumah, mereka tetap bisa berkarya, tetap bisa berkegiatan bersama anak-anak lainnya yang ada di Jakarta. Kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat secara garis besar tuh forum anak penting banget sebenarnya ya betul. buat anak-anak di Jakarta yang emang kalau di tempat kita sendiri aja nih Kak, di 2010 aja masih ada lah beberapa tempat yang emang anak-anak tuh lebih condong sekarang lebih ke game dan pergaulan anak-anak sekarang itu emang lebih dewasa banget, dewasa belum Iya, saatnya lah. betul. Dan mungkin forum anak bisa jadi salah satu wadah yang menetralkan mereka di posisinya mereka Betul. sebagai seorang anak gitu ya. Betul. Nah, kenapa Kak Fajar tertarik atau jadi fasilitator forum anak? Padahal kan di Pemda banyak loh, Betul. banyak loh hal-hal lain yang Iya. mungkin bisa Kak Fajar lakukan. Kenapa harus memilih forum anak? Iya. Kenapa Ini Kak? pertanyaan menarik sih. Iya. Jadi ini Gimana selalu- ceritanya lah iya, pokoknya? iya. Gimana ceritanya kok bisa Kak Fajar ini nih selalu kok- jadi apa ya? Jadi pertanyaan unik bagi saya ketika siapapun yang menanyakan mahasiswa, teman atau kenapa sih lu jadi fasilitator? Iya. Dalam tanda kutip kan lu kan nggak dapat apa-apa dari situ. Kan Iya. memang kita nggak ada yang memberikan honor Memberi, segala ya, macam kan. heeh. Tapi bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah bagaimana outputnya gitu. Hasil yang kita kerja keraskan selama ini ternyata ada loh anak-anak yang ternyata bisa megang mic dan mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan terhadap pemerintah, terhadap masyarakatnya. Itu yang jadi output kita. Nah, berawal sebenarnya karena saya alumni Forum Anak, saya gabung Forum Anak dari 2010, Mas. Oh, 2010. Jadi, ya, semenjak saya SMP kelas 2 kalau nggak salah itu gabung pertama kali di Forum Anak di Cilincing, Jakarta Utara. Karena saya dari Cilincing, berawal dari kelurahan. Sebenarnya ikut sertanya pun tidak yang diniatkan, tidak yang dikonsepkan. Semuanya agak terpaksa sebenarnya. Karena ketika ada acara, sama halnya kayak sekarang kan, kita bikin kegiatan Forum Anak. Ibu PKK yang ngundang, ayo dong ikut kegiatan Forum Anak. Kebetulan salah satu ibu PKK-nya adalah bibi saya, saudara saya sendiri. Jadi kayak, udah Ayo lu ikut ikut. aja gitu kan, ngapain lu di rumah Iya, gitu iya. kan. Oke lah, tapi yang pertama kali saya lihat, ini acara apa sih gitu kan. Orang dewasa ngomong, terus cuman kayak dengerin hak anak segala macam. Saya agak bingung awalnya. Awalnya Saya pikir, aduh ini kayak nggak akan terus menerus deh, karena nggak nyaman bagi saya, apalagi background saya yang dalam tanda kutip dididik oleh orang tua yang agak keras, sehingga pas ketemu orang banyak jadi agak apa ya, malu gitu untuk mengungkapkan pendapat segala macam. Itu yang berawal dari Forum Anaknya. Tapi berjalannya waktu, semua kegiatan orang-orang yang ditemuin ternyata ada support system yang baik nih di Forum Anak. Yang saya di rumah mungkin dididik dengan keras, saya disalahkan oleh orang tua. enggak didapat di forum anak itu ada gitu ya. Ternyata ini pengganti keluarga nih, yang memang keluarga masih ada yang kurang, ternyata di Forum Anak bisa difasilitasi. Hingga akhirnya udah berjalannya waktu, bertahun-tahun di Forum Anak, sehingga akhirnya hampir 2013 itu dipilih menjadi ketua Forum Anak Kecamatan gitu kan. Jadi jenjangnya dari kelurahan, kecamatan. Nah, cuman pas sampai kecamatan usia saya udah 17 kalau nggak salah. Jadi udah terakhir nih. Dikit Jadi lagi terakhir, 18. jadi kayak agak menyesal sih kenapa gue baru Baru, aktif-aktifnya iya, sekarang, karena iya, iya. semenjak 2010 nggak terlalu aktif yang di 2013 itu, karena berjalannya waktu saya pelajari banyak hal, ketemu banyak orang, ketemu lurah, ketemu camat, ternyata wah asik banget nih. Kita didengarkan suaranya dan kita bisa memberikan sesuatu buat wilayah kita gitu kan. Apalagi kan ketika kita ngeliat Cilincing kan banyak orang mindsetnya Cilincing tuh nggak terlalu baik gitu kan, nggak terlalu yang wah ada Ekstrim, kontainer ya segala kan, ya macam kan. gitu kan. Jadi kayak Banyak kita pengen- transformer gitu loh. Kita pengen bahwa mindset itu hilang dan kita mulai dari anak-anaknya gitu. Jadi udah 2013 berjalan waktu jadi ketua. Nah, 2013 akhirnya kan kita diselesaikan kan sebagai pengurus karena udah nggak boleh lagi karena di atas 18 tahun. Udah akhirnya semenjak itu saya diminta menjadi fasilitator di tingkat kota gitu kan, di kota Jakarta Utara. Udah dimulai dari situ di 2014 pertengahan saya ke tingkat provinsi untuk bantu bareng-bareng teman-teman yang lain berkegiatan di Forum Anak DKI-nya kayak gitu. Jadi itu perjalanannya. Lalu pertanyaan menariknya adalah tadi ya. Kenapa gitu kan? Kenapa nih mau jadi sebenarnya udah fasilitator? dijelasin itu ya. Itu runtutannya kan. Tapi bukan hanya sekedar pertanyaan jawabannya bukan sekedar karena dulu pernah jadi Forum Anak, bukan karena itu, tapi pernyataannya adalah kenapa pengen jadi fasilitator? Karena saya mendapatkan banyak manfaat ketika menjadi Forum Anak dulu.
gitu kan. Nah sekarang saya pengen nih manfaat yang saya terima juga diberikan dong kepada orang lain. Jadi punya lain. rasa kewajiban memberikan apa yang Kak Fajar jadi udah dapat. punya rasa kewajiban dan terus punya pengen kayak ini terus pengen berjalan terus, hal baik ini terus pengen Harus dilakukan mengalir gitu terus, kan kepada ya. orang lain, kepada anak-anak yang lain, sehingga ya udah kita sama teman-teman yang lain yang bareng-bareng alumni dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, semua lini Jakarta, kita ajak, ayo dong kita bikin kegiatan, kita bikin grup gitu kan, bikin grup fasilitator gitu kan. Udah akhirnya semenjak itu kalau ada apa-apa kita saling komunikasi nih, di wilayah ini ada kegiatan ini, ada kegiatan ini. Nah udah pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita pengen kegiatan sebagai fasilitator, ya karena itu kita pengen apa yang kita rasakan dari forum anak, semua hal baik yang kita rasakan, anak-anak juga pengen merasakan juga kayak gitu. Jadi biar hal baik ini nggak terus selesai, tapi terus mengalir sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari forum anak kayak gitu. Iya ya, maksudnya ada timbal balik lah. Kak Betul. Fajar punya rasa kewajiban untuk berbagi apa yang Kak Fajar dapat dari forum anak yang terus bener-bener ngerubah Kak Fajar yang tadinya bilang karena orang tua keras jadi agak malu untuk bersuara sampai akhirnya berani bersuara ya, walaupun tidak 100% semua forum anak mendapatkan kesempatan seperti Kak Fajar sekarang punya perubahan yang lebih baik, tapi seenggaknya pasti ada manfaat buat si anak-anak. Pengalaman yang mungkin mereka nggak pernah dapat. Emang bener sih Kak. Contoh kayak di Duri Pulau kan, di Duri Pulau sendiri setelah ada forum anak, ada wadah yang menampung mereka, mereka tuh seperti dikasih kesempatan untuk menjadi bisa bersuara lewat kelurahan, bisa ngobrol bareng sama Pak Lurah, bisa bekerja sama dengan Pak RW yang selama ini yang saya tahu sebelum ada forum anak itu memang benar-benar ada kalau dibilang ketidakpercayaannya anak-anak untuk bisa bersuara, mungkin karena nggak ada wadahnya kali ya.